Pemirsa, Presiden Prabowo langsung memerintahkan Kementerian SDM per hari ini 4 Februari untuk berjualan seperti biasa sambil kemudian para pengecer ini akan dijadikan sub dari pangkalan yang telah ada. Pernyataan Prabowo disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Aturan yang diterapkan hari ini bagian dari penertiban harga LPG subsidi agar tidak melonjak di tengah masyarakat. Apakah karena antrian gas melon yang membludak dan keluhan masyarakat yang memicu pemerintah meninjau ulang kebijakan larangan menjual LPG 3 kg di pengecer? Sudah bersama kami anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ramson Siagian, dan juga pakar kebijakan publik UNPAD, Profesor Didin Muhafidin, yang saat ini sudah bersama kami di studio. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Windy. Ya. Langsung saja ini kita ingin menanyakan kepada Bang Ramson yang mewakili rakyat sebagai perwakilan rakyat. Rakyat ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang sedih, bahkan lelah karena kesulitan untuk mencari gas LPG 3 kg sebelum akhirnya Presiden Prabowo Subianto ini turun tangan. Bagaimana ini, Bang? Sebenarnya stok LPG sangat cukup. Karena kuota untuk 2025 8,17 juta metrik ton. Juga untuk kabupaten untuk Provinsi Banten sekitar 400 sekian ribu metrik ton. Juga untuk Jakarta sekitar 400 ribu sekian ton. Jadi nggak ada masalah soal stok. Ini masalahnya mungkin Pak Menteri SDM sewaktu sekitar Januari ada temuan-temuan yang di lapangan atau mungkin di pengecer atau ada keluhan harganya rada tinggi sehingga terlalu reaktif langsung membuat kebijakan melarang pengecer untuk mendistribusikan atau menjual LPG 3 kg. Terus diminta agar langsung pangkalan. Memang selama ini pangkalan itu menjual langsung ke konsumen dengan membawa KTP karena sistem Pertamina sudah cukup bagus, cuman sekian puluh % bisa dijual ke pengecer. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu kalau jauh dari pangkalan mereka datang ke pengecer, apalagi di Jakarta sama di Banten. Jadi sehingga udah di stop pengecer, akhirnya sulit mereka mendapatkan, seakan-akan langka. Sebenarnya tidak langka, ada stok. Cuman itu seharusnya kalau Menteri SDM membuat kebijakan untuk melarang pengecer, harus disiapkan solusi dampak dari kebijakan tersebut. Itu sebabnya Bapak Presiden Prabowo sudah mengambil keputusan sangat bijak, rakyat sangat senang karena sebelum siap solusi terhadap dampak suatu kebijakan, jangan langsung dipaksakan kebijakan tersebut. Karena pengecer-pengecer itu juga sebenarnya keuntungan mereka juga tidak terlalu banyak, apalagi mereka kuantiti yang dijual juga nggak banyak. Beda misalnya dengan pangkalan. Karena itu kan ada titik break even point itu antara fixed cost mereka dengan berapa tabung yang mereka jual. Di sini memang ya diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Memang kemarin itu di situ sedikit mungkin kesalahan Menteri SDM yang langsung men-stop pengecer. Kalau Bapak Prabowo tidak langsung turun tangan, ini bisa banyak gejolak terus. Jadi malah berbahaya. Padahal Bapak Prabowo Subianto kebijakan beliau adalah ekonomi kerakyatan. Jadi beliau sangat memihak untuk masyarakat kecil. Baik, saya ingin ke Prof. Didin. Prof. Didin, ini melihat kebijakan baru yang kemudian dikeluarkan malah membuat karut-marut, antrian yang begitu panjang, bahkan ada dugaan di Pamulang ada salah satu ibu yang meninggal dunia karena kelelahan begitu mengantri dari gas LPG 3 kg ini. Anda melihat seperti apa kebijakan ini bahkan sampai Pak Presiden ini harus turun tangan? Baik, terima kasih Mas Adit ya. Dalam kebijakan publik itu kan kebijakan ada 4 lah ya. Yang pertama namanya kebijakan distribusi. Yaitu kebijakan bagaimana membagikan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara untuk rakyat ya, untuk kesehatan rakyat. Nah, ini saya kira bentuk kebijakan distribusi. Nah, di situ kan sudah diatur juga dalam keputusan Menteri ya 37 2023. Itu kan di sana diatur ada 4 yang boleh dapat ya. Dari mulai rumah tangga, petani sasaran, nelayan sasaran, dan UMKM ya, usaha mikro. Nah, kelemahannya tadi Pak Ramson, sampai detik ini itu kriteria itu kan belum jelas. Rumah tangga itu siapa? Petani sasaran itu siapa? Nelayan sasaran itu siapa? Ya, termasuk usaha mikro itu siapa? Nah, ini yang akhirnya pasti menimbulkan carut marut. Karena boleh jadi tadi ya ketika pengecer menjual kan biarpun dalam aturan diminta KTP
Tapi bagi pengecer kan yang penting dia laku. Betul. Ya, nah ini ketika yang penting dia laku, jangan-jangan yang tidak berlakon akan dapat jatah. Nah maka menurut hemat kami, mestinya dari awal pendataannya harus betul-betul clear. Kan ada sasaran kan ada 31 juta Mbak Winnie ya, 31,5 juta. Itu siapa? Gitu loh. Mestinya kalau kayak orang beli di pom bensin pakai pertalite, kan pakai barcode. Orang bawa barcode baru kasih. Bawa barcode kasih. Nah itu mungkin akan meminimalisir lah minimal ya gejolak yang sekarang ini terjadi. Sebenarnya sistem kontrol Pertamina itu cukup baik. Jadi yang bisa memperoleh LPG 3 kg dari pangkalan itu yang ada KTP-nya. Dan itu kuota buat rumah tangga itu 15 tabung per bulan. Untuk usaha mikro seperti dorong bakso itu 25. Termasuk juga ada untuk petani sudah ada. Jadi udah ada sistemnya sebenarnya udah jalan. Cuman sebahagian memang melalui oleh pangkalan diserahkan atau dijual ke pengecer. Karena ada di daerah-daerah mereka itu jauh ke pangkalan, jadi membelinya ke pengecer. Kalau seperti di Jawa Tengah udah bagus sistem ini pengecernya. Jadi dikumpulkan KTP-KTP di sekitarnya, misalnya ada 10 orang ya langganannya, KTP ini dibawa ke pangkalan. Jadi itu dibawa lagi ke warung dia, baru dibagi itu tabungnya. Artinya dia seperti transporter. Karena waktu itu belum ada solusi dari Menteri SDM atau dari Pertamina. Tahu tiba-tiba dilarang pengecer. Kalau sekarang nanti dengan sementara diproses instrumen sub pangkalan, tetap pengecer jalan ini sudah sangat baik kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Karena kalau masuk kepada sub pangkalan, para sub pangkalan tuh harus di training mengenai menggunakan ini digital. Karena ini merchant aplikasinya langsung lapor nih berapa yang dijual semua. Jadi sekarang memang kontrol dari Pertamina cukup bagus. Jadi setiap pangkalan itu bisa tahu jualnya ke siapa aja. Jadi udah langsung itu online langsung ke Pertamina. Jadi baik juga ke agen dan Pertamina. Sebenarnya udah cukup bagus. Cuman jatahnya pengecer ini tetap ada. Ini yang di stop, makanya ada gejolak, apalagi mungkin di Provinsi Banten sama di Jakarta. Di sini gejolak terjadi, langsung menjadi opini publik kan. Apalagi di sini TV banyak, dekat-dekat, medsos apa semua. Jadi makin resah juga ini masyarakat. Padahal sebenarnya kalau stok LPG itu ada. Jadi soal terlalu cepat Menteri SDM menstop pengecer tanpa disiapkan solusi. Lantas terhadap Bang dampak Ramson, itu. Sebenarnya penyimpangan itu terjadinya di mana sebenarnya? Apakah di pangkalan ataupun di pengecer? Kalau penyimpangan itu mungkin yang dikeluhkan oleh mungkin diangkat waktu itu di masyarakat, harga di pengecer ada yang tinggi. Ya mungkin ya karena dia kan bebas menentukan harga. Nanti memang kalau udah saya dengar dari Pertamina idenya sub pangkalan, ini nanti bisa ditentukan dia misalnya memperoleh keuntungan dikasih spelling aja. Terendah misalnya 2.000, tertinggi 4.000, atau terendah 1.500, tertinggi 3.000. Itu nanti perlu diberikan aturan itu ke pengecer supaya jangan terlalu tinggi harga di lapangan. Tapi kan ini menarik ya, pengecer seolah-olah dijadikan sasaran tembak bahwa dia yang salah mengambil keuntungan selalu tinggi. Tapi masyarakat bilang nggak apa-apa, saya selisih terlalu tinggi dibandingkan harus ngantri sedemikian panjangnya dan sedemikian lamanya. Dibahasnya nanti, Prof. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.